Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memberikan zakat harta kepada orang yang punya hutang sama kita dan sudah lama nggak bayar, dalam bentuk membebaskan mereka dari hutang kepada kita? Ya tentu saja boleh kalau yang bersangkutan tidak bayar itu karena memang tidak ada kemampuan. Jadi gini, bebaskanlah hutang-hutang orang yang berhutang karena untuk bertahan hidup. Ada orang yang berhutang karena untuk menyekolahkan anak, berhutang karena untuk beli obat, berhutang untuk makan, berhutang untuk kontrakan. Bapak Ibu, kalau kita ada rezeki, percaya ke saya, nanti Allah buka rezeki yang lebih banyak, bebaskan saja. Kenapa? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan permudah dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu menolong orang lain. Jadi, kalau misalnya saya punya kewajiban zakat mal, sebut saja untuk sekarang ini saya punya kewajiban zakat mal 2 juta. Ada orang yang udah lama berhutang dan saya tahu dia itu berhutang karena untuk berobat, suaminya sakit. Dan sekarang saya juga tahu bahwa dia susah mengembalikan itu kepada saya. Maka saya boleh mengatakan, Ibu ya, Ibu kan punya hutang sama saya 2 juta. Ibu, mulai hari ini saya bebaskan. Ibu gak usah memikirkan untuk membayar lagi. Semoga Allah memberikan rezeki sama ibu ya. Ibu gak usah mikirin lagi, sudah saya bebaskan. Nah, saya membebaskan itu, niat itu membayar zakat saya untuk ghorimin ya. Masih ingat surat At-Taubah yang pernah saya singgung bahwa di surat At-Taubah kita bukan diperbolehkan. Orang-orang yang berhak menerima zakat di surat At-Taubah adalah fakir, miskin, ghorimin. Lihat ayat 60 itu. Nah, jadi yang Anda bebaskan itu ghorimin. Orang yang terlilit hutang karena untuk kebutuhan-kebutuhan pokok gitu. Tapi, nah, kalau Anda yang berhutang udah lama, sebenarnya dia tuh bisa bayar. Buktinya apa? Punya motor baru, punya mobil baru, punya tas baru. Nah, dia makan tidak punya iktikad untuk membayar. Udah begitu, ya dia berhutang itu boleh jadi bukan karena untuk kebutuhan pokok, hanya untuk kemewahan. Nah, itu mah jangan dibebaskan. Kenapa? Sebab tidak ada unsur menolong dia. Tidak ada. Jadi Anda boleh membebaskan kalau ada unsur menolong. Masa orang yang motor bisa beli baru, mobil bisa beli, tas bisa beli, hutang belum bayar, bagaimana itu? Nah, itu mah jangan dibebaskan, ya. Oke, itu apa yang bisa saya jawab. Dan oh ya, ketika Anda membebaskan, Anda tidak perlu bilang gini, Ibu, ini ya saya bebaskan ini dari uang zakat saya ya Bu. Nggak usah. Jadi begini teman-teman, zakat, infak, sedekah kalau diberikan langsung kepada orangnya, tidak perlu ada ijab kabul. Kan nawaitunya sudah ijab kabul dengan Allah. Yang perlu ijab kabul kalau Anda datang ke lembaga, Anda datang ke Yayasan Percikan Iman ya. Neng, ini zakat ibu ya, zakat mal. Sama CST ditulis zakat mal. Karena nanti kan kalau diaudit ada posting zakat mal. Ada yang datang lagi, Neng, ini fidyah ya, ditulis sama CS tuh fidyah. Ya, nanti di laporan keuangan akan ada fidyah dari ibu ini, zakat mal dari ibu ini, zakat perdagangan dari bapak ini, semua. Nah, itu namanya untuk kepentingan administrasi. Pak Am, bagaimana kalau lewat transfer? Ya, lewat transfer kan biasanya itu ada peruntukannya. Transfer wakaf. Kayak saya suka mengumumkan Bapak Ibu, kalau mau berwakaf ya, kalau mau berwakaf
coba transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Nah, di situ udah kita niatkan oleh lembaga bahwa itu teh kalau orang masuk ke rekening itu adalah wakaf. Maka Anda ketika mau transfer niatnya wakaf, masuk ke rekening Bank Mandiri 13.910.5.008. Itu artinya apa? Wakaf, kan gitu. Saya mau sedekah nih, sedekah untuk apapun, pokoknya sedekah untuk mujahid nafkah, untuk mujahid dakwah. Kan sekarang ini banyak yang terdampak karena COVID-19 itu. Kita bantu tuh para mujahid nafkah, para mujahid dakwah. Nah, saya suka umumkan, silahkan ke Bank Syariah Mandiri 700 10 22 727. Nah, begitu Anda transfer ke situ, itu teh sudah niatnya sedekah. Kalau wakaf, transfer ke rekening apa? Itu sudah dicatat. Itu namanya ijab qabul juga, tapi dengan cara modern. Ada informasi dari m-banking Anda atau dari struk ATM Anda, kan gitu ya. Nah, tapi kalau ke orang, Anda tidak harus ngomong ini zakat saya, ini kan Allah Maha tahu niat kita. Kita bilang ini ada rezeki untuk Bapak, gitu. Udah cukup. Nawaitu kita dalam hati itu bayar zakat, ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.